Menurut pengalaman yang saya ketahui kalau pas obong-obong itu intinya bukan kok, itu adalah minta Minta keselamatan. keselamatan, Nah, betul Pak ya. minta Nah, minta keselamatan supaya keselamatan. dalam permainan nanti tidak ada Dan halangan suatu apa. apapun. Nah, itu jadi Jadi untuk tidak yang salah obong-obong paham itu itu ya, menyembah kepada setan dan lain iya, sebagainya, tidak. tidak, Minta iya. keselamatan Iya. agar nanti dalam pelaksanaan pagelaran nanti Nah, bisa selamat nah, dan tidak pas. ada halangan suatu apa kan gitu. Jumat. Setiap malam Jumat ini Iya. bisa bunyi Pak nggih? Nggak mesti mas, sosok awan barang bunyi loh. Ini? Akhirnya, iya, akhirnya setelah bolak-balik bunyi, akhirnya kemarin tuh karena waktunya hari ini ndak boleh ngumpul-ngumpul mas, Iya. akhirnya malamnya itu obong-obong akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seni jaranan Nusantara. Alhamdulillah kami di sini diizinkan dan sama beliau ini adalah Bapak Murwani. Dia adalah Bapak ini adalah pelatih dari jaranan ini dan peralatannya alhamdulillah ini berada di tempatnya beliau. Dan beliau ini selain pelatih dari kesenian Jawa yaitu berupa jaranan, beliau ini adalah seorang guru di SDN 3 Banjar Panggul Trenggalek ya, teman-teman. Dan saya ke sini ya, saya akan menanyakan beberapa barungan tua ya, ini teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak asing lagi kalau di Enggar Channel itu pasti sudah tahu ya. Beberapa barungan tua dan kisah jaranan Pancer Budoyo nggih Pak nggih. Nah, Pancer Budoyo. Dan ini akan diceritakan langsung oleh beliau yaitu Bapak Murwani. Beliau ini adalah selaku pelatih jaranan Pancer Budoyo yang ada di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Oke, teman-teman. Saya akan langsung menanyakan beberapa barungan yang ini. Ini yang paling tua yang mana, Pak? Ini yang paling tua yang dulu adalah ini. Oh ini. Begini riwayatnya Pak. Iya ya, riwayatnya gimana Pak? Mengenai riwayat di jaranan di sini ya. Iya. Karena di pesisir itu dulu jaranannya adalah jaranan pegon. Pegon, ya. Jadi setelah adanya pengembangan jaranan yang sedemikian ini, maka pegon itu pegonnya juga tetap ada, tapi saya campur dengan senterewe, jogetnya dengan turonggo yakso, dan bersama dengan gemblok kendang itu gitu. Jadi dicampur. Ya, gerakannya dicampur. Jadi biar modern gitu. Jadi tidak kalau pegon tidak pegon asli, tapi ya tidak lepas dari pegonnya asli, jangan sampai ditinggalkan karena di daerah pesisir waktu zaman dulu kan jaranannya itu jaranan pegon. Kemudian jaranan pegon itu coron dadinya dadinya itu kesurupan Pak. Kesurupan itu tidak setruman seperti jaranan yang lain, itu tidak. Jadi asli dari mason. Jadi asli dari pesisir itu. Cara manuknya itu dari pesisir itu. Jadi dadinya itu tidak dadi seperti teman-teman yang ada di kota dan lain sebagainya, itu tidak. Jadi dadinya itu dadi asli. Kemudian barungan ini setiap mesti jeleput, dikepruk-kepruknya kentol, nyatanya kentolnya itu tidak tugel. Jadi ini jeleput semua jaranannya itu barungannya pecah semua barungan itu. Banyak yang pecah itu. Kemudian dadinya itu bukan masalah strum, tidak. Itu diadakan sutri itu tiap Jumat supaya pelakunya itu bisa dadi itu loh Mas. Jadi lewat sutri setiap ke danyangan itu, ke mason-mason istilahnya itu. Iya. Ke mason-mason
itu diambil 7 Jumat. 7 Jumat. Jadi setiap malam Jumat itu pelatihan atau dipentaskan, tapi sebelum dipentaskan itu semua peralatan dibawa ke mason-mason itu. Oh, berarti setiap malam Jumat, Pak? Iya, setiap malam Jumat selama 7 malam Jumat. 7 malam Jumat. Setelah selesai 7 malam Jumat nanti diadakan ya ambengan dan lain sebagainya itu atau penutupan. Kemudian kalau biasanya belum tentu yang sutri itu yang pengen sutri ndadi itu jumlahnya seandainya 20 ya. Ya 20. Belum tentu kalau 20 itu bisa ndadi semua. Oh. Jadi yang disukai oleh apa itu pulung-pulungnya itu. Jadi seandainya hari selama 7 malam Jumat itu yang ikut sutri ke mason-mason kendanyangan itu jumlahnya 20 ya. Mungkin 3 orang yang baru lulus gitu. Kemudian setelah itu nanti lain hari nanti diadakan sutri lagi gitu. Jadi cara ndadinya itu ndadi tidak ngelet-ngelet seperti sutren seperti itu loh, seperti apa itu koyo itu loh Mas. Yes, pokoknya setruman ya. Pokoknya jenis setruman ya. Iya, setruman. Jadi ndadinya ini kalau katanya itu kan benar tidaknya itu katanya itu kalau memang pulung benar itu kan bukan disebut namanya setan, Pak nggih. Bukan setan. Itu namanya memang katanya itu pulung itu namanya Yai Pulung. Nggih, Pak nggih. Yai Pulung. Oh, iya. Betul ya. Jadi seandainya Mas gini ya, namanya pulung asli ya Mas. Jadi pulung asli itu ya bisa untuk ndukun Mas, istilahnya di dalam pesisir, untuk tumbal-tumbal rumah, untuk orang sakit, untuk dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa untuk nambani. Alhamdulillah sok-sok ya lek nek jodone kan mari kan gitu. Nggih. Terus saya mau bertanya kembali ini Bapak tentang kisah jaranan. Itu kan banyak orang yang bilang itu mungkin juga orang kurang tahu. Itu mungkin dia juga belum mendalami yang namanya kesenian jaranan. Itu katanya kan jaranan itu musyrik obong-obong. Nah, itu penjelasannya gimana, Bapak? Kalau menurut saya masalah musyrik itu kok saya kira kok tidak ada yang mengatakan kalau di lingkungan sini loh. Bahkan para ulama-ulama aja ya senang sekali melihat jaranan gitu loh maksudnya tuh. Banyak sekali setiap latihan tuh banyak sekali ya ulama-ulama yang melihat itu tidak nyatanya semua sama melihat gitu loh. Oh iya betul. Jadi kalau di sini tidak ada yang mengatakan kalau jaranan itu kan gini ya Pak ya, kalau setahu itu saya itu adalah kesenian tradisi tuh Mas yang harus dikembangkan gitu loh. Begini, kemarin itu banyak yang bertanya seperti itu dan jawabannya itu sama seperti jenengan. Jadi begini, teman-teman semuanya, kalau menurut pengalaman yang saya ketahui, kalau pas obong-obong itu intinya bukan kok, itu adalah minta keselamatan. Nah, betul Pak ya. Minta keselamatan supaya dalam permainan nanti tidak ada halangan suatu apapun. Nah, itu jadi untuk yang salah paham itu menyembah kepada setan dan lain sebagainya tidak. Minta keselamatan agar nanti dalam pelaksanaan pagelaran nanti bisa selamat dan tidak ada halangan suatu apa kan gitu. Ya. Betul sekali Pak ya. Jadi ini setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat ini bisa bunyi Pak nggih? Enggak mesti Mas, sok awan barang bunyi loh. Akhirnya akhirnya setelah bolak-balik bunyi, akhirnya kemarin tuh karena waktunya hari ini tidak boleh ngumpul-ngumpul Mas. Akhirnya malamnya itu obong-obong akhirnya. Oh, akhirnya cuma di obong-obong. Cuma diobongi aja di latar sana, kemudian di itu. Ini kalau kayunya ini dari kayu apa ini, Pak? Ini dari kayu waru, Mas. Waru rangkang yang di pinggir laut. Iya. Oh, ini ya. Teman-teman biasanya seperti itu ya, teman-teman. Kalau kayu waru tua, gampang pecah. Itu biasanya waru rangkang ya. Waru rangkang. Ini semuanya waru rangkang, Pak ya. Iya, semuanya. Ini yang paling tua yang ini ya, yang bikinan pertama. Oh, ini. Ini yang paling tua, teman-teman, ya. Ini jenisnya yang paling tua. Nah, ini masih ada sisanya bunga, Bro, ya. Nah, ini ya. Karena adat Jawa itu memang dari dulu, dari nenek moyang kita seperti itu ya, bukan kok kita menyembah, itu bukan. Obong-obong intinya minta keselamatan ya. Simak di videonya di Enggar Channel yang sebelumnya itu juga ada, teman-teman. Oke. Dan ini juga barungan tua ya. Ini juga kayu waru rangkang, Pak ya. Waru rangkang ya.
Berarti setiap walaupun itu nggak malam itu juga bisa bunyi Pak nggih? Bunyi ya? Bunyi ya Mas. Jadi lebih-lebih kalau lampunya mati, itu bisa bunyi piyambak. Oh iya. Gini Pak, Lampunya nanti mati. Tapi beda dengan jaranan daerah pesisir Mas. Kalau daerah sini kan masih asli. Iya, memang asli ya, memang jadi, masih kalau kental. Daerah Ndongko saya kurang jelas ya, kalau jaranan lain. Kalau daerah sini karena dadinya lewat mason kan gitu. Jadi ya, betul. setiap kalau lama ndak main ya bunyi sendiri ya. Oh iya. Kendangnya kemarin tuh saya itu habis sekolah itu layah-layah di Amben tuh akan tidur itu ya bunyi sendiri. Iya. Saya kira kalau ada anak-anak lagi teman-teman yang latihan itu saya nggak ada. Oh itu bro ya, itu memang keajaiban seni kebudayaan jaranan di tanah Jawa ya. Ini memang dari turun temurun, memang dari nenek moyang kita dahulu. Kalau seni jaranan itu memang karakternya dengan pulung, yai pulung ya. Bukan kok setan, kita menyembah setan itu bukan. Intinya kita kutuk pas acara pentas itu kita minta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Murwani, dan saya akan mereview barungan yang terbesar ini bro ya. Oke, terima kasih Pak nggih, matur sembah nuwun sampun diizinin saya datang ke sini. Insyaallah nanti kalau malam Jumat. Itu biasanya malam Jumat apa Pak? Kalau bisa nanti kan maksudnya saya kalau akan bermain? Enggak main, kita live di sini nih pembuktian barungan gerak sendiri gitu maksudnya. Enggak mesti toh Mas. Enggak mesti toh Mas. Oh, enggak mesti. Oh, begitu Pak. Enggak mesti. Wong namanya iya. Barang itu kan iya. Enggak. Ya, kita enggak seperti iya, itu. nanti kita akan mencobanya. Insyaallah nanti saya akan datang ke sini lagi di malam Jumat. Hari Jumat ya enggak mesti, kadang-kadang awan. Siang. Oh, ya. Oke, terima kasih Bapak nggih, matur sembah nuwun. Semoga kesenian Jawa khususnya seni jaranan bisa berkembang dan tidak akan punah, biar anak-anak muda tahu kalau memang kesenian jaranan itu memang ada dari dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.